Mari kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Ta'ala menganugerahi kita semua cabang itu atau kebanyakan daripada cabang-cabang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina wa likulli salihah. Al-Fatihah. Amin. Wa bisanadina al-muttasil, dengan sanad guru kita yang bersambung kepada Imam Al-Baihaqi. Qala Ar-Rabi' Ashar, cabang ke-14 min syu'abil iman, dari cabang-cabang iman. Biwujubi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cinta itu perasaan atau pikiran? Beneran? Perasaan atau pikiran? Jadi orang kalau mencintai dengan akalnya, dia nggak akan bisa mencerna kenapa ada orang bisa berkorban banyak hal, padahal yang dia korbankan itu tidak tanggung-tanggung kalau tidak mengerti bab cinta. Saya jadi paham kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menghibahkan semua hartanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak pernah merasa berjasa sudah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah berani menatap wajah Nabi. Enggak pernah berani tatap-tatapan dengan Nabi. Kalau wajah saya tatap aja Bapak Ibu, saya bukan Nabi. Ya, kalau saya boleh halal ditatap ya. Tapi Sayyidina Muhammad SAW, beliau tidak butuh Abu Bakar, beliau tidak perlu harta Abu Bakar, tidak perlu Umar, tidak perlu Utsman, tidak perlu Ali, tidak perlu siapa-siapa. Beliau dirinya dengan Allah sudah cukup. Tapi Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad SAW tidak mau ego dalam bertuhan. Beliau ingin menyertakan banyak orang, ingin membawa banyak orang, maka kalaupun beliau tersinggung, beliau tidak membalas ketersinggungan itu dengan menghancurkan orang yang telah menzoliminya. Karena beliau tidak mau orang hancur. Bagaimana beliau ingin manusia hancur, makhluk hancur, alam ini tercipta karena beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Inilah perbedaan antara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi-nabi terdahulu. Hadis tentang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Anas ibn Malik. Sayyidina Anas ini berkhidmat kepada Nabi 10 tahun, tidak digaji. Itu pun bab cinta. Khidmat kepada Nabi 10 tahun tidak digaji. Kalau pembantu Bapak Ibu di rumah, kalau nggak digaji protes nggak? Ya, udah digaji juga duit kita dicari, dibawa lari ya, betul. Nah, ini perbedaan khidmat karena Allah dengan khidmat bukan karena Allah. Tadi saya menyebutkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menghibahkan semua hartanya untuk Sayyidina Muhammad SAW. Dan beliau tidak pernah merasa berjasa kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita khidmat di masjid, khidmat di majelis, jangan merasa sudah khidmat. Sudah menghabiskan banyak waktu, banyak uang untuk orang-orang yang menurut kita berjuang untuk agama Allah, jangan pernah merasa kita sudah memberi. Itu harta siapa? Cuma suratnya aja nama kita. Hakikatnya itu nama Allah. Masjid, kita sudah khidmat jadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus pesantren, pengurus yayasan. Jangan pernah ngomong gini, oh begitu ya, ini kan masjid gua dulu yang bangun. Nah gitu, ada yang ngomong begitu? Hapus sudah itu. Ada sedikit merasa punya andil di situ orang rusak. Inilah perbedaan para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan orang-orang hari ini. Ya, yang tiba-tiba jadi khidmat di pesantren, tiba-tiba bangun pesantren, padahal nggak pernah nyantri. Bagi orang-orang yang berduit, ya, kalau kerjaan kita dikerjain orang gimana? Hancur nggak kerjaannya? Sama,
kalau tidak percaya dengan kiai, cari kiai yang terpercaya. Lalu suruh atau minta dia, silakan kiai bangun pesantren sesuka kiai. Jangan dikira kita bangun suatu bangunan yang bentuknya seperti rumah-rumah Uzbek ya, atau rumah-rumah Maroko, ada kubah-kubahnya, terus dikasih label pesantren apa? Satrio Piningit gitu ya. Enggak, itu bukan pesantren Pak, nanti jadi padepokan nanti itu. Jadi sarang setan nanti itu. Nanti orang akan konflik di situ. Kalau kita kerjaan kita nggak mau dipakai orang, diambil orang, sama. Kerja dakwah, ngajar ilmu, itu juga nggak boleh diserahkan ke orang ahli dunia. Walaupun Bapak Ibu ini punya S1, S2, S3 di bidang apa, atau sudah bertahun-tahun bekerja, coba urus pesantren. Ngurus 5 orangnya pasti bubar. Pasti bubar, karena ngurus pesantren itu lebih rumit dari ngurus bayi. Apalagi ngurus majelis-majelis thariqah, majelis-majelis zikir itu luar biasa lebih rumit daripada itu semua. Kalau anak kecil kan gampang ya. Apalagi pesantren ini berbayar. Yang lebih rumit itu apa? Ngurusin majelis. Udah nggak ada gajinya, ya kan? Waktu kita habis. Ya, waktu kita dengan keluarga habis. Tapi karena cinta kepada Rasulullah SAW, lakukan itu. Dan itu indah. Dan orang-orang yang tidak mengenal cinta, nggak tahu cara berkorban. Orang yang tidak pernah berkorban, nggak pernah merasakan manisnya iman. Ya, maka beliau mengatakan di sini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi jama'in. Nabi SAW bersabda, kata Sayyidina Anas, la yu'min. Kalau dalam terjemahan Sayyidina Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, itu beliau menyebutkan 2 terjemahan la. La secara harfiah berarti tidak. Ini tidak sah atau tidak sempurna. Mana yang tepat? Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Tidak sempurna atau terjemahan kedua, tidak sah iman seorang kamu sehingga aku lebih dicintainya dari orang tuanya, anaknya dan semua manusia. Mana yang lebih pas? Secara syariat ya, syariat itu sudah final ma'rifatnya. Nih perhatikan, syariat itu sudah final ma'rifatnya. Jadi orang mengira ngaji syariat itu rendah, enggak. Ngaji syariat itu sudah tinggi Pak. Syariat itu hakikat yang sudah final, ma'rifat yang sudah halus. Maka disebut syariat. Arti syariat jalan yang sudah mulus. Kalau thariqat jalannya masih keras, riyadhahnya masih banyak. Kalau hakikat itu hitam putih, lebih berat lagi. Kalau syariat itu isinya rahmah, rukhsah. Keringanan. Maka terjemahan yang tepat secara ilmu syariat, tidak sempurna iman kamu atau tidak sah iman kamu. Mana yang pas? Ini orang syariat atau orang hakikat ini? Gaya bener orang hakikat ya. Orang hakikat belagu bener ngomong ke saya ya. Apa kata dia? Oh Rozi, nggak sah iman kamu sampai Rasulullah lebih kau cintai daripada orang tuamu, anakmu, kalau di hadis lain dirimu. Saya tanya, beneran kamu sanggup pakai hukum hakikat? Sudahlah, Rasulullah itu berhukum pada dirinya dengan hukum hakikat, tapi ketika untuk umatnya beliau berhukum dengan hukum syariat. Coba lihat, Nabi itu kalau ketinggalan sholat sunatnya, Nabi qadha enggak? Itu hukum hakikat Pak. Dimasukkan ke hukum syariat disebut mustahab, disunnahkan mengqadha amalan sunat. Secara hakikat sholat itu mesti 50 kali. 50 kali itu sholat hakikat itu. Tapi dengan adanya syariat, nah Isra Mi'raj itu kan peristiwa hakikat, peristiwa rohani. Dengan adanya syariat jadi 5. 1 kebaikan bi asyri amthaliha. Ada ayat 1 kebaikan lipat gandanya 10 kali. Maka 1 kali sholat setara dengan 10 kali. Maka kita yang sholat 5 kali itu sudah sama dengan 50 yang diturunkan waktu malam Isra Mi'raj.
Tapi coba lihat Nabi SAW. Nabi tahajud nggak tiap malam? Tahajud? Ada yang tahu tahajud Nabi berapa lama? Saya mau tanya, Nabi sudah dijamin masuk surga? Jangankan surga, kuncinya beliau. Tapi kenapa beliau masih tahajud? Berarti tahajudnya Rasulullah SAW, Habibur Rahman, Habibullah, bukan lagi untuk surga. Bukan lagi sekedar untuk nikmat syahwat kawin 72 bidadari. Makan minum, kawin, makan minum, kawin. Bukan itu lagi. Apa yang dicari baginda SAW? Rindu berjumpa Allah itu tidak dapat ditawar kecuali dengan sholat dan menikah. Dua bu. Dalilnya ada ya. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dunia itu yang Allah jadikan media koneksi kepadanya hanya dua, harum-harum dan menikah. Tapi qurratu aini, penyejuk mataku, pelipur laraku fi shalah, di dalam salat. Bukan dengan salat, tapi di dalam, karena kalimatnya fi shalah, maka Nabi salat enggak pernah sebentar. Selalu salatnya itu syahdu dan lama. Kecuali beliau mimpin imam. Kalau beliau mimpin sholat itu kalau kedengaran ada bayi nangis langsung pakai kuliah. Ya. Kalau nggak ada bayi nangis, watur. Ya. Jadi ibu ini jangan galak ya. Bapak-bapak jangan galak kalau ada anak main. Hei, diam, jangan begitu. Ini nanti anak-anak punya memori. Orang-orang kalau ke masjid itu galak-galak ya. Gitu. Kita nggak usah ke masjid, main aja di kids zone gitu ya. Ke mall aja asik. Kalau ke masjid gak asik, aki-aki ahli sorga semua, sama pakar neraka. Astagfirullahaladzim ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna. Perhatikan, berarti ada talazum, apa arti talazum ya? Ada korelasi antara cinta dengan iman. Jadi iman itu tidak sempurna kecuali dengan cinta. Sedangkan cinta itu bukan bab iman, cinta itu sebenarnya bab tasawuf. Coba buka kitab akidah, tidak ada pembahasan kaifiat iman, cara iman, zikir iman itu enggak ada. Pembahasannya ada dalam tasawuf. Kitab Ihya Ulumuddin misalnya Imam Ghazali ada bab tentang mahabbah dan ridha. Imam Qushairi Risalah Al-Qushairiyah ada satu bab al-mahabbah, ada ar-ridha. Kalau kita buka kitab akidah enggak ada, kitab fikih enggak ada. Oleh karenanya, kamalul iman bil ihsan. Sempurnanya iman dengan al-ihsan. Al-ihsan itu yang melahirkan satu ilmu disebut tasawuf. Karena syaitan tidak suka orang menjadi ihsan, maka mereka benci tasawuf. Masalahnya banyak ustadz lisannya dipinjam sama syaitan. Ustadz loh Bapak Ibu ya. Ya, dan tidak sedikit ustadz itu gengsi, takut ditinggal jamaah hanya karena kata tasawuf ini. Banyak sekali. Dan saya memerangi itu. Ya. Sejak kapan ustadz itu cari ridho makhluk? Oh ini metode dakwah. Saya udah dengar itu dari saya masih kecil. Masa kita ngalah terus sama orang yang membid'ahkan tasawuf? Padahal ajaran yang mereka bawa lebih bid'ah dari kita. Ya. Yang mengislamkan negeri ini ulama sufi. Ulama ahlus sunnah yang bertasawuf. Yang dikenal namanya sampai hari ini. Coba sebut. Wali Songo, semuanya ahli tarekat mursyid. Di Aceh coba sebut imam-imam di Aceh. Siapa aja? Hamzah Fansuri, Sufi, tarekat Qadiriyah. Nuruddin Raniri, mursyid Qadiriyah. Siapa lagi? Abdul Rauf As-Singkili, Qadiriyah, Syatariyah, Khalwatiyah. Ahli tafsir, ahli hadis. Siapa lagi? Ada orang Banjar, Syekh Arsyad Banjari, mursyid tarekat Samaniyah. Orang Banten, Syekh Nawawi Bantani, mursyid tarekat Khalwatiyah. Dan juga beliau mengambil tarekat TKN, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ya. Jangan malu lagi mengungkap jati diri ulama kita yang terdahulu. Cuma karena kelompok-kelompok baru mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah. Karena kelompok-kelompok baru ini tidak mengajarkan cinta, dia musuhan terus, masuk ke masjid, bidahin kita. Nggak ada cinta-cintanya. Cari ulama yang mengajarkan cinta. Dari mereka lah kita tahu cara mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW. Masuk ke pasar nggak ada orang yang disalahin sama dia, tapi masuk masjid musuhin orang semua. Cuma karena masalah celana, cara paham, karena masalah jenggot.
Nabi itu nggak ngurusin jenggot orang. Walaupun ada hadis Nabi menyebut tentang jenggot, ada, tapi bukan di bab iman. Ya, nanti coba cek di sini, tidak ada hadis tentang jenggot dalam ini. Ya, nggak ada hadis tentang bab-bab tentang performance, pakaian di sini nggak ada, model pakaian nggak ada. Semuanya berkaitan dengan ilmu hati. Wali hadis Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu fi sahihain, ya. Nah, ini coba, ini kalimatnya lebih mengerikan lagi. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 hal, siapa yang ada dalam dirinya, maka dia mendapatkan manisnya iman. Dan nomor pertamanya, ternyata hadis ini udah kita baca sebelumnya, tapi diulang lagi. Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia lebih cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Saya tanya Bapak Ibu, kalau cinta sering ingat gak? Betul? Maka ciri-ciri orang cinta kepada Allah, dia pasti suka ingat kepada Allah. Kita sebut zikrullah. Apa sebutannya? Zikrullah. Maka ciri-ciri orang cinta, dia banyak zikrullah. Tapi hari ini kalau Bapak pakai zikir, zikir itu kalau supaya banyak, ada cara conditioningnya. Conditioningnya pakai tasbih, ya. Tapi kalau Bapak nggak pakai ajaran cinta, tasbih jadi bid'ah. Padahal yang pakai tasbih ulama salafus saleh, namanya Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, turun ke Al-Ujaimi, turun ke Daud At-Tai, turun kepada Imam Ma'ruf Qarhi, Sarri Sakti, Junaid Al-Baghdadi, sampai zaman kita. Ini ulama salafus saleh semua. Jadi kalau orang nanya, manakah salafus saleh yang pakai tasbih? Ini mereka. Dan mereka mengajarkan cinta. Bahwa cara cinta itu salah satunya adalah banyak mengingat. Kalau engkau susah mengingat, kondisikan dirimu dengan alat-alat pengingat. Jadi jangan malu lagi bawa tasbih. Ya, bawa aja kemana-mana. Masa bawa handphone ente nggak malu? Ya, biar handphonenya keren kan? Handphonenya apa? iPhone apa tuh bang? Apa Oppo meneh. Ya, biar keren, handphonenya dibawa kemana-mana. Apalagi masih nggak ada tahun-tahun 2006, ya. Itu kayaknya Nokia yang jadul itu, padahal nggak ngapa-ngapain juga. Biar kelihatan bawa Nokia. Orang nggak mau bawa Nokia, tapi malu hari ini bawa tasbih. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Dunia udah terbalik emang ya. Wali hadisin fihima aidan qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ada orang nanya, "Kapan kiamat?" Apa jawaban Nabi? Nabi enggak jawab tahun sekian, bulan sekian. Apa jawaban Nabi? Ma'adatta laha. Apa a'adatta yang telah engkau siapkan laha baginya hari kiamat? Maka kajian-kajian tentang tahun-tahun kiamat itu sebenarnya tidak elok dibuka secara umum, walaupun ada hitungannya Pak. Imam Suyuti menghitung kiamat dengan ilmu huruf dan adat, karena itu ilmu yang dulu diturunkan Sayyidina Nabi SAW kepada sebagian sahabat, Huzaifah Al-Yamani, Abu Darda, Salman Farisi, Ali bin Abi Thalib, turunnya kepada para imam. Ada ilmunya, cara ngitungnya itu ada. Tapi itu hitungan tidak mengikat. Kenapa? Dia hanya sebatas ilmu, bukan waqi', bukan fakta kejadian. Ya. Maka yang pantas kalau ada orang nanya, kapan kiamat? Jawabannya apa? Apa persiapanmu? Ketika terjadi, masih ingat nggak awal pandemi? Masih ingat 2020? Ustadz-ustadz banyak demam kajian akhir zaman, lalu mengajak jamaahnya, ayo kita nabung emas. Akhirnya jamaahnya demam beli emas. Karena nanti yang tidak berubah, yang tidak inflasi, emas. Oh, persiapan akhir zaman emas toh ya. Orang Jawa paling menang karena emasnya nggak perlu beli. Yang kedua, ada yang ngajak, nanti di akhir zaman akan terjadi paceklik. Mari kita beli, menumpuk bahan makanan pokok, akhirnya terjadilah kepanikan orang membeli beras. Maka rajin, saya senang Bapak Ibu suka puasa, cuma puasa kok masih makan nasi. Ya, berbukanya masih makan nasi.
harusnya mulai menahan diri, ngurangin makan nasi. Jangan ketergantungan sama nasi, sama beras. Ya, walaupun Prabowo katanya sudah swasembada ya. Kalau saya hello kepada nasi. Ada kita makan, nggak ada kita nggak cari. Udah nggak butuh. Ada cuma jambu biji, udah kita makan, udah kenyang sudah. Ya. Ada cuma makanan apa, jadi nggak perlu. Ada telur kita makan. Ada apa namanya, cilembu. Oh itu lebih enak lagi, lebih sehat lagi. Emang enak Pak. Apa kata Nabi? Ma'adattalaha. Apa yang kau siapkan untuk kiamat? Jadi kajian-kajian akhir zaman tentang tanggal kejadian itu tidak elok dibuka secara umum. Karena membuat orang gelisah. Ya. Dan rata-rata kajian itu tidak bersumberkan hadis-hadis yang sahih. Bayangkan, tahun 2020-2021 orang menyebarkan satu hadis dan hadisnya palsu. Apa itu? Kalau terjadi gerhana di pertengahan bulan Ramadan, maka akan terjadi kekacauan, fitnah, huru-hara akhir zaman. Ya salam, hadis kita cek itu 3 orang lebih rawinya periwayat hadis palsu. Ya. Nah, itulah masalahnya kalau ustadz hanya bisa bahasa Arab tapi tidak punya basic kajian ilmu hadis. Ya. Ilmu hadis ini ilmu tools, alat. Kita harus kuasai, walaupun kita nggak bakal jadi ahli hadis nggak apa-apa. Tapi dia tools. Kalau mau nyampaikan hadis, haram hukumnya mendakwahkan hadis-hadis yang palsu dan dhaif jiddan. Ada 2 apa? Hadis palsu dan dhaif jiddan yang sangat dhaif. Adapun dhaif biasa, ulama sepakat mengatakan boleh untuk motivasi. Boleh untuk apa? Tapi tidak boleh untuk hukum halal dan haram. Ya, nggak boleh. Faqala ya Rasulullah ma'adattu laha katsira siyamin wala sadaqah. Tapi jawaban orang ini menohok sekali ya. Wahai baginda, aku tidak menyiapkan apa-apa. Puasaku sedikit, sholat malamku sedikit. Sedekah aku apalagi. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Tapi modalku cuma satu ya Rasulullah. Aku cinta Allah dan cinta engkau. Ya. Apa jawaban Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Di dalam banyak penjelasan tafsir, jadi ketika ada Allah ngambil pada masa azaliyah, ya, azaliyah ruh beda dengan azaliyahnya Allah. Azaliyahnya ruh itu masih berawal, azaliyahnya Allah tidak berawal. Allah mengambil perjanjian semua ruh para anbiya supaya ketika Nabi Muhammad muncul, maka mereka menerima Nabi Muhammad SAW. Ini akan juga sama. Ketika Nabi Muhammad muncul, ahli kitab banyakkah yang mengikuti Nabi Muhammad atau banyak yang ingkar? Ahli kitab. Nabi Muhammad pandai baca kitab enggak? Nabi Muhammad SAW bisa baca kitab? Enggak. Tapi beliau itu kitab. Ngapain lagi baca kitab? Beliau itu adalah tapi beliau secara harfiah tidak bisa baca kitab. Dalam hadis Bukhari Muslim jelas, inna ummatun ummiyah la naqra wa la nahsub. Kami ini umat yang ummi, tidak membaca dan tidak berhisab. Maka Nabi nggak pernah pakai hisab menentukan bulan puasa. Nggak pernah. Kata Nabi, sumu li ruyatihi. Kalau menentukan puasa li ruyatihi. Melihat bulan, bukan dengan cara menghitung. Karena metode menghitung lebih dari 10 mazhab. Yang diajarkan di S1 UIN itu seingat saya, kawan saya ada 8 metode. Kalau Bapak ke Padang lebih kacau lagi. Di Makassar lebih kacau lagi. Ya. Di Padang itu ada satu kelompok tarekat, tapi orang Naqsyabandiyah 99% nggak ada yang begitu. Ada satu kelompok Naqsyabandiyah di kota Padang, dia pakai ngitung pakai jari, namanya khumasi. Jadi kalau tahun lalu bulan puasanya mulai hari Rabu misalnya dia hitung mundur pakai khumasi 5 jari. Coba 5 jari dibunuh Mbak. Rabu mundur. Selasa, Senin, Minggu, Sabtu. Berarti tahun depan hari Sabtu gitu dia hitungnya. Tapi itu metode memang ada. Bedanya selalu 2 hari. Ada kelompok Syatariyah, tapi ini bukan semua tarekat Syatari, juga di Padang Pariaman.
Itu mundur 2 hari. Yang ini maju 2 hari, yang itu mundur 2 hari. Kenapa? Saya tanya murid-muridnya, Tuan Guru, kenapa Anda ini puasanya telat? Kata dia, kami ini mengamalkan hadis Nabi. Kalau puasa melihat bulan, itu bulan baru kelihatan malam kedua katanya. Bagi dia itu malam pertama. Nah inilah, kalau baca hadis tidak pakai ilmu hadisnya. Baca hadis, dalam ilmu hadis, jika hadisnya berkaitan dengan suatu cabang disiplin ilmu, maka wajib menggunakan ilmu itu. Contoh, karena hadis itu tools, alat, ilmu hadis bukan ilmu yang mapan. Dia cuma menghantarkan sebagai data. Kalau berkaitan fikih, baca kitab fikih. Ilmu akidah, baca kitab akidah. Melihat hilal, hilal itu hanya muncul sesaat di waktu terbenam matahari, malam 29 atau 30 Sya'ban. Sebentar saja, terbenam, nanti dia muncul sebentar. Jakarta sudah sulit, jadi kalau ada orang di Jakarta ngaku lihat bulan, saya curiga. Yang dia lihat mungkin bulan-bulanan. Kenapa? Dalam ilmu ru'yat ada namanya polusi cahaya. Apa sebutannya? Polusi, apalagi ngelihatnya dari lantai 3. Mohon maaf, ini sesama Ahlus Sunnah saya nggak sepakat juga. Karena itu bukan bagian dari Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu melihat bulan. Adapun pakai teleskop itu masalah zaman. Ya, kita boleh beda. Ya, saya naik ke lantai ke-30. Di lantai 30, lantai 3 sama aja. Jadi cahaya yang ada di gedung-gedung, di jalan-jalan, itu nembak ke atas. Memantul, itu disebut polusi cahaya. Maka Bapak kalau mau lihat, Ibu kalau mau lihat bintang, nggak bisa di Jakarta, sulit. Kita ngeliat bintang setiap hari, setiap malam itu sulit. Betul? Pergilah ke puncak, langsung kelihatan. Saya suka motoran malam-malam hari di gunung, sekedar mau ngelihat bintang malam hari Bapak Ibu. Nyampe di puncak mana kita lihat, oh ada tuh bintangnya, kirain di Jakarta nggak ada, di sini nggak ada gitu. Ada namanya polusi cahaya, bukan hanya polusi udara. Nah perhatikan, kalau orang di Jakarta ngelihat bulan pakai teleskop, lantai 3, lantai 5, lantai 30 sama, ya sulit dipercaya. Tapi kalau ada yang mau percaya silakan ya. Kita nggak paksa juga pemahaman kita kepada orang lain. Baik, karena ini sudah dekat ke bulan puasa, kata Nabi SAW, la tasumu, ya, jangan puasa. Nih, kalimatnya apa? Jangan puasa. Hatta tarawul hilal, sampai kamu melihat hilal. Berarti perintahnya mesti melihat secara empirik. Ada yang tahu cara melihat bulan? Ada yang tahu cara melihat bulan? Hilal? Enggak ada. Ikuti saja ahli tim isbat. Oh, kita enggak mesti ikut pemerintah. Saya enggak ada urusan dengan pemerintah. Saya urusannya siapa yang ahli hilal. Dan sekarang ini yang paling kuat keahliannya dalam ru'yatul hilal itu tim isbat yang ada di Kemenak. Kalau ada di luar Kemenak yang lebih jago, kita ikut mereka. Jangan seperti beberapa orang, kita ikut juga kajian-kajian seminar itu yang ngotot pakai hisab. Wajahnya kayak mau makan itu MUI, dia mau makan itu tim isbatnya. Ngatain orang terus. Alasannya dia sudah moto sekian kali. Ya diketawain sama yang ahli ru'yatul hilal. Moto bulan itu enggak tiap detik Pak katanya. Ada caranya, ada time-nya moto bulan tuh. Ya. Yang ini sekolah di Jepang, yang ini sekolahnya di Ciputat, ya beda hasilnya. Maksud saya, Bapak Ibu, jangan sampai karena kita sok modern, lalu kita mengindahkan sunnah Nabi. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari gini masih ru'yatul hilal. Loh apa salahnya, kan ada teleskop, ada alat yang canggih. Dan sekarang ada alat komunikasi, kita bisa tanya orang beda pulau, apakah kamu lihat bulan? Nah, perhatikan. Di zaman Rasulullah SAW, hadis Imam Bukhari, Nabi SAW memperkenankan Madinah dan Damaskus yang jaraknya tidak terlalu jauh sekarang, kalau untuk zaman sekarang, untuk berbeda hari puasanya.
Harusnya nih kalau ngikutin ilmu Ru'yatul Hilal, sebenarnya antara kita dan Papua boleh beda. Nah, politiknya kena. Jadi ini kabar gembira Bapak Ibu. Perbedaan awal puasa itu bukan tanda perpecahan umat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, hakadha ya amarana Rasulullah SAW. Inilah perintah Nabi Muhammad SAW. Namun yang tidak boleh itu satu pakai hisab, satu pakai ru'yat. Jadi sampai hari ini saya masih kekeh ya. Saya heran kenapa orang yang mengaku ikut Nabi Muhammad SAW tapi tidak menggunakan cara Nabi Muhammad dalam menentukan. Bagi kita kalimat tadi la tasumu, jangan kamu puasa sampai melihat bulan. Bagi kita ini kalimat ta'abbudi. Apa arti ta'abbudi? Karena puasa itu ibadah, cara menentukannya juga ibadah. Gitu. Karena ada kalimat la tasumu. Kalimat itu al-aslu fin nahyi litahrim. Pada dasarnya larangan itu haram. Ya. Jadi mohon maaf, walaupun di keluarga saya juga banyak yang pakai hisab ya. Bahkan jangan heran Bapak Ibu, di Padang separuh orang tarekat Naqsyabandi itu pakai hisab. Bukan pakai yang 5 jari itu, bukan. Persis seperti ormas yang pakai hisab itu, karena hisabnya sama. Yang menghisabnya sama, dulu namanya Ari Syekhi dan murid-muridnya. Ya. Maksud saya Bapak Ibu, walaupun kita lebih pintar dari Nabi dalam berhisab, perintah Nabinya apa? Apa perintah Nabi? Ya, lakukan aja. Walaupun Pak Dokter misalnya belajar tentang cara mengencerkan darah, menyehatkan darah jantung, tapi Nabi mengajarkan kalau darahmu bermasalah bekam aja Pak, cobain. Lebih dahsyat daripada pakai obat-obat pengencer darah segala macam ya. Ini kepatuhan kepada Nabi ini diuji. Karena orang punya hijab, namanya hijab akal, hijab ilmu. Jadi tidak salah kalau ada beberapa masyayikh mengatakan kadang ilmu itu menghijabmu dari Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan sampai ada nih majelis kita ngomong ini hari gini masih pakai apa? Pakai Ru'yatul Hilal, ya salah. Anda sedang menghina hadis-hadis Nabi ya. Anda sedang menghina sunnah Rasulullah SAW. Tapi Bapak Ibu, kita bolehkah bertoleransi kepada orang pakai hisab? Boleh. Cuma kita tidak menganggap itu sebuah kebenaran. Ya, toleransi aja. Kenapa? Itu bab khilaf. Namun kami sudah teliti abad pertama, kedua, ketiga, tidak ada satupun ulama salafus saleh, sahabat, tabi'ut tabi'in, semua tidak ada yang pakai hisab. Sampai mereka interaksi dengan orang India, interaksi dengan filosof-filosof dari Yunani. Barulah kemudian pakai hisab. Ya. Terserah, pakai ikut ulama salafus soleh, katanya ikut salaf ya kan, katanya ikut Nabi Muhammad SAW ya. Kita isya pukul berapa? Masih lama lagi? 31, oke kita baca satu lagi deh ya. Al-iman biwujubi ta'zim Nabi SAW. Iman, salah satu cabang iman adalah mentakzimi Nabi, tabjil wa tauqir, menghormati Nabi SAW. Ya. Saya mau tanya yang belajar bahasa Inggris, kultus dalam bahasa Inggris artinya apa? Apakah kultus dalam bahasa Inggris sama dengan kultus dalam bahasa Indonesia? Nah, coba cari nanti ya. Semestinya tidak beda dengan kata ta'zim. Kultus dalam bahasa Inggris ya, dengan ta'zim dalam bahasa Arab itu artinya hampir sama. Wajib menta'zim Nabi Muhammad. Apa arti ta'zim? Mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan memahami orang baca maulid, di situ ada kisah-kisah pujian tentang Nabi, itu menuhankan Nabi Muhammad. Bukan.
Memuji Nabi melebihi harkat martabatnya tidak. Itu bagian dari menta'zimi Nabi Muhammad SAW. Ta'zim itu ada berapa cara. Mentakzimi sosoknya, mentakzimi ajarannya. Dua-duanya mesti dikerjakan sekaligus. Ini yang kemudian dijelaskan oleh guru dari guru kita, Syekh Al-Buti punya anak, Syekh Taufik, saya ngaji ke anaknya. Ayahnya ngomong gini, mentakzimi Nabi zatuhu wa ta'alimuhu. Zatnya, sosoknya, dan juga ajarannya. Dia sedang mengomentari Syekh Albani, salah satu tokoh salafi, yang mengatakan yang ditakzimi hanya ajarannya, sosoknya nggak usah. Nyambung nggak? Menghormati ajaran tapi nggak perlu menghormatin orangnya. Orangnya mah kangkangin aja kira-kira gitu. Enggak begitu ya. Maka mereka coba lihat, mohon maaf, mereka mengharamkan tabarruk dan mengatakan tabarruk syirik. Padahal tabarruk tidak berkaitan dengan akidah. Apa arti tabarruk? Ngalap berkah, nyentuh ya. Ciuman tangan, menyentuh makom, menyentuh Ka'bah. Bagi mereka itu syirik. Tapi bagi kita itu bab cinta dan ta'zim. Beda nggak? Mentakzimi dengan menyembah beda? Ya. Mentakzimi dengan menyembah beda. Tapi kita belum pernah survei kepada orang yang takzim, kita tuduh dia menyembah. Ya. Kita nggak pernah tanya ke orang yang dikubur, ngapain dia ziarah kubur, lalu kita tuduh, itu minta ke kubur. Padahal kita minta sehat terus ke Pak Dokter ya. Liqauli ta'ala wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu surah Al-Fat ayat 9 bahwa mentakzimi, membantu Nabi Muhammad SAW itu hukumnya wajib ya. Intinya sama Bapak Ibu yang bukan Allah, buah dari cinta kepada Nabi SAW adalah mentakzimi Nabi Muhammad SAW. Surah Al-A'raf ayat 157 nanti silakan dilihat ya. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu. Ini ayatnya agak panjang, di bagian tengahnya ada. Dan orang-orang yang beriman wa 'azzaruhu dan yang mengagungkannya. Maka mengagung-agungkan Nabi Muhammad. Agung itu bahasa lama artinya membesar-besarkan, betul? Ta'zim dari kata azzama yu'azzimu ta'ziman azamah. Membesar-besarkan itu adalah salah satu ciri orang beriman. Ya, indikator orang beriman mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang mengatakan Nabi Muhammad kan manusia biasa, ente enggak mentakzimi Nabi. Betul, huwa basyarun. Teruskan kalimatnya, basyarun la kal basyar. Beliau manusia tapi beda dengan manusia biasa. Ya. Wa azzaruhu wa nasaruhu dan membantunya, ya. Apa kata Imam Al-Baihaqi? At-ta'zir hahuna at-ta'zimu bila khilaf. Ta'zir adalah mentakzimi tanpa khilaf. Lalu beliau mengatakan ya, makna dalam surat An-Nur bagian-bagian akhir itu ada ayat 63. Wala taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan panggilan terhadap Rasulullah di antara kamu seperti kamu memanggil satu sama lain. Apa jawaban Imam Al-Baihaqi menjelaskan ini? Imam ahli hadis, imam yang sangat mengerti cara menghormati baginda sallallahu alaihi wasallam. La taqulu lahu ya Muhammad. Jangan kamu manggil hey Muhammad. Ya. Si Muhammad itu, si Muhammad yang berkubur di Madinah itu. Nah, itu kalimat-kalimat begitu bukan orang yang ta'zim kepada Nabi Muhammad. Dia mukmin tapi dia belum ta'zim. Jangan juga panggil dengan kunyah julukannya ya Abul Qasim, tapi panggillah ya Rasulullah. Oleh karenanya para istri-istri Rasulullah tidak ada juga yang manggil wahai suamiku, tidak ada. Mereka manggil Rasulullah apa? Ya Rasulullah. Ya. Nah ini juga pelajaran ya, kalau ada menikah, ibu-ibu ini kalau ada yang menikah anaknya dengan tuan guru, syekh, kiai, ya jangan hanya sekedar panggil-panggil suami. Dia ada nur warisan Rasulullah pada dirinya. Hormati itu. Ya namanya orang suami istri pasti ada konflik-konflik, tapi ingat di dalam diri orang ini ada nur warasatun Nabi SAW. Ya. Lalu beliau mengatakan ya
di akhir kalimat wa bihi anba'ana al-Baihaqi qala wa hadhihi manzilatun fawqa manzilatil mahabbah. Mentakzimi Nabi itu makom lebih tinggi dari sekedar cinta. Idz laisa kullu muhibbin mu'azzima. Karena tidak semua orang cinta mentakzimi. Contoh, orang tua cinta anak, apakah orang tua mentakzim anak? Enggak, tapi anak wajib mentakzim orang tuanya. Guru sayang muridnya, tapi guru enggak perlu mentakzimi muridnya. Tapi kalau murid sayang gurunya, wajib murid mentakzimi gurunya. Hampir di semua kitab ahli hadis, adab talibul hadis, ya, kata Imam Ibnu Shalah, ayyu'azzima syaikhahu. Jangankan Nabi Muhammad, gurunya ahli hadis mesti dia takzim. Baik di hadapannya atau di belakangnya. Maka Bapak mau berkah ilmunya, Ibu mau berkah ilmunya, jangan ngomong begini, ah guru saya itu pintar tapi, kalau ngomong pakai tapi, in qata'at ankal barakat, keberkahan langsung putus. Ya, atau ngomong gini, guru saya itu enggak ahli ilmu beginian. Ya, ini bidangku ini, putus langsung, Pak. Saya minta ampun kepada Allah jika pernah berkalam seperti itu, ya. Kita takut keberkahan guru-guru kita ilmunya tidak mengalir lagi. Ya. Atau misalnya gini, guru ini dia kemarin coblosannya beda sama kita gitu. Urusan coblosan beda sama kita terus langsung kemudian nggak sayang sama guru. Berarti belum tahu adab sebagai murid. Ini yang kurang di negeri ini, ya. Kita ini suka belajar tapi tidak tahu adab belajar. Nanti jika ada masa saya bacakan adab-adab yang disebutkan oleh ahli hadis, ahli Quran, adab-adab berguru. Insya Allah, karena Bapak Ibu ini hadirkan yang didengarkan kalam Allah, kalam Rasul, kalam Allah, kalam Rasul, mesti ada adabnya. Karena beliau ketika dapat ini, dapat adab, ada adabnya, supaya ilmu ini jadi mulia. Ta'zimi orangnya, berkah dalam ilmunya, insya Allah. Tadi ada yang nanya, apa tolak ukurnya? Oh, tolak ukurnya 12 semester Pak ngajinya. Tolak ukur cara melihat bulan, ya, ada caranya, ada beberapa metode, ya. Ada tetap dihitung berapa derajatnya segala macam, termasuk arah bulannya di mana. Enggak asal lihat-lihat doang, terbenam matahari langsung lihat. Padahal bulannya sebelah sono, dia ngeliatnya sebelah sini. Enggak, ada ilmunya. Itu sudah ada pakarnya. Ya, saya bersyukur Kemenak tidak lagi mempertontonkan perdebatan-perdebatan antara ahli isbat dan ru'yat, karena nggak enak dilihat dan nggak enak didengar. Ulama itu kalau debat Bapak Ibu lebih gila dari ILC. ILC itu nggak ada apa-apanya, ya, apa Aiman nggak ada apa-apanya. Itu santri-santri kalau lagi basul masail, masya Allah. Makanya sekarang sudah mulai ada juga tuh, ya, basul masail di live kan, debat-debat aswaja, coba lihat, ya. Ente belum pernah lihat ada debat kan? Alhamdulillah. Ya. Barangkali itu, semoga majelis ini diridai Allah. Mohon maaf selama bermajelis ini adab saya sebagai pengajar khidmat taklim kurang tepat, ya, saya minta ampun kepada Allah. Saya berdoa semoga apa yang kita lakukan ini diridai Allah SWT. Semua yang hadir nama-namanya ditulis oleh Allah di depan, di pintu-pintu surga, dibebaskan namanya dari nama-nama ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami tidak meminta banyak, ya Allah. Kami hanya meminta ridha Engkau, ya Allah, dan kami meminta agar kami dimasukkan surgamu, agar kami di dalam surga Engkau berjumpa Engkau, ya Allah, berjumpa kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajirna minan nar, wajirna minan nar, wajirna wa ahlana wa azwajana wa zurriyatina wal muridin wal mustami'in wal hadirin wal hadirat minan nar. Ya Allah, bebaskan kami, keluarga kami, orang tua kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, kawan-kawan kami, orang-orang yang hadir di majelis malam ini, orang-orang yang menyimak majelis malam ini.
bebaskan kami ya Allah dari siksaan Engkau, kemurkaan Engkau, dari neraka Engkau. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Mohon ya Allah sampaikan umur kami ke Ramadan, ke bulan Engkau ya Allah, bulan umat Engkau ya Allah. Wa waffiqna ya Allah bi lailatul qadar. Izinkan kami ya Allah, amalan kami yang lemah ini, qiyamul lail kami yang tidak sempurna ini bertepatan dengan Lailatul Qadarmu ya Allah. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Istajib da'awatina bisirri suratil Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.